Kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu ada di channelnya Lucia Sutrisno, komen-komen juga di bawah yang selalu bukain tarot untuk kalian, Light Angel Tarot. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Cancer. Oke, so Cancer ini adalah bacaan di bulan Juni, apapun itu mau disebutnya, pesan atau prediksi atau apapun juga ya, ambil aja yang resonate ya. Ambil saja yang relate dengan kehidupan kalian. Thank you. Oke, yang baik-baik aja diambil pesannya, yang memang ada gunanya dalam kehidupan kalian, yang enggak tinggalin aja. Oke. Karena tidak mungkin resonate 100% karena ya banyak energi yang terbaca, bukan cuma satu aja. Tapi beberapa energi yang nonton ini kan nggak cuma satu orang toh. Thank you. I need more for my dear Cancer. Oh iya, saya juga ada Cancer dalam chart hidup saya. Moon saya Cancer. This is good. Moon saya Cancer. I need one more row. Please. Thank you. This is the one. Okay. Oh, well, ini yang terakhir. Thank you. Apa kartu pertamanya? The Dreamer. Si pemimpi. The Fool. Kalau kartunya yang di tarot yang lain, ini The Fool ya. Bicara tentang new adventure. Wow. Petualangan baru. Sesuatu hal yang baru. Apalagi mulai dari titik awal, mulai dari nol, kembali ke keadaan yang seharusnya memang harus kita laksanakan pada saat ini, pada bulan Juni, karena ini bacaannya buat bulan Juni ya. Kalian yang Cancer dibaca aja. Embrace your purpose, begin a new adventure, trust yourself. Untuk kalian yang berzodiak Cancer, percaya diri aja bahwa apa yang sudah Tuhan gariskan kepada kalian itulah yang memang untuk kalian. Karena kalau bukan buat kalian, mau dikejar kayak gimana pun tidak akan buat kalian. Selalunya saya ngomong gitu ulang-ulang. Saya nggak bosen-bosen ngulang itu. Kenapa harus diulang seperti itu? Karena kadang-kadang kalian lupa. Kalian masih ngejar aja apa yang bukan buat kalian, Cancer. So, ada petualangan baru, ada adventure baru, ada opportunity baru, kesempatan baru di bulan Juni untuk kehidupan kalian, dan itu akan berguna untuk masa depan kalian. That's a good one. Oke. Lanjut dengan Two of Winter, dan ini adalah energinya winter, udara. Kalau kalian elemennya air ya, kalau ini energinya udara. Oke. Indecision is holding you back. Make the choice that best for you rather than trying to please other. Feeling trapped between an intellectual and the emotional. Untuk kalian yang Cancer, sudahlah, nggak usah terlalu mikirin gimana caranya menyenangkan orang lain ya. Percaya diri aja, kemudian kalian yakin bahwa apa yang kalian jalani itu memang sudah takdir kalian untuk dijalani, bukan hal yang diangan-angan, bukan hal yang masih impian gitu. Tapi memang sudah seperti itu, dan itu harus kalian jalani. Terus kalau itu ternyata tidak menyenangkan orang banyak, ya sudahlah. Gini,
Ini kebiasaan Cancer ya. Dia lebih suka menyenangkan orang banyak daripada mikirin diri sendiri. In a way bagus aja. Tapi kadang-kadang juga akan kembali ke kaliannya tuh nggak enak gitu. Untuk saat ini saat kalian nonton ini di bulan Juni, cobalah lebih adil terhadap diri sendiri juga. Walaupun memang bagus memperhatikan orang, bagus, tapi juga kembalikan kepada diri kalian sendiri, Cancer. Coba balikin lagi kepada diri kalian. Supaya kalian juga enak ngejalaninnya, supaya the dreamer tadi memulai sesuatu yang baru, mulai dari nol, mulai dari dasar, itu bisa dijalani dengan enak di bulan Juni. Kalau kayak gitu biasanya memang ada hal-hal yang belum ditinggal. Jadi masih dipegang sehingga untuk jalan ke depannya agak nggak enak. Gitu. Mungkin masih mikirin orang lain ya Cancer ya. Oke, lanjut Queen of Autumn. Be practical with respect to how you proceed, the ability to make anything more beautiful. Meeting someone who can help your dream come true. Autumn. Energi tanah. Kalian get along biasanya sama tanah, sejalan. Oke. Ini bicara tentang ada orang yang nggak orang aja ya. Kalau di sini memang someone, jadi seseorang. Tapi pesan yang saya dapat di sini ini bukan sekedar orang nih Cancer, tapi bisa juga keadaan. Jadi orang dan keadaan dan atau keadaan yang akan membantu kalian melihat segala sesuatunya menjadi lebih baik, tidak menahan langkah kalian di situ untuk mencapai sesuatu yang baru, mencapai dream kalian dan goal kalian. Jadi ada keadaan dan atau orang di bulan Juni yang membuat kalian merasa terbantu. Ya. Dan nggak enakan gitu, kayak aduh tapi ntar orang bilang apa. Terus aja mikir gitu Cancer, orang bilang apa. Biarin aja orang bilang apa, kenapa sih? Kenapa sih Cancer? Hai. Oke, Six of Spring ini energinya api ya. Wonderful news is on its way. See? Ada berita-berita bagus yang datang. Kapan? Di bulan Juni. Hopefully, aminin aja yang bagus-bagus, oke? Smart choices that bring rewards. Pilihan tepat akan memberikan kalian hasil yang besar, oke? Success and public recognition. Ada kesuksesan. This is good. Ini Six of One ya. Tapi biasanya kalau di kartu lain, Six of One itu juga bicara tentang perjuangan. Ada yang harus dicapai, ada yang harus diperjuangkan. Dan di bulan Juni siap-siap aja. Toh perjuangan itu menuju kesuksesan loh, Cancer. So, it's okay. Ada Three of Swords. Jika kalian Cancer masih berada di situasi orang ketiga, please jangan. Oke. Kemarin ada yang bertanya sama saya, apakah saya harus meninggalkan situasi seperti ini? Karena situasinya adalah Three of Swords. Third party situation. Orang ketiga. Saya bilang iya, tinggalin. Saklek ya. Kadang-kadang kan jawaban saya ya terserah gitu. Tapi pada saat itu saya bilang iya, tinggalin. Dan orang tersebut bilang, tapi susah Mbak. Karena saya selalu ketemu sama orang itu. Jawaban saya simpel. Susah bukan berarti tidak bisa. Semoga bisa dimengerti ya Cancer. Susah, sulit bukan berarti enggak bisa. Jadi pada saat kalian berada di the third party situation atau orang ketiga, yang kalian lakukan satu-satunya adalah jump, lari, pergi dari situ. Kalau belum bisa itu bukan berarti enggak bisa. Belum bisa karena satu dan lain hal bukan berarti tidak bisa. It's a matter of choice. Itu hanya masalah pilihan. Kalian mau atau tidak. Nih kartu Three of Swords-nya.
muncul. So, untuk kalian Cancer yang berada di third party situation, lari jauh-jauh. Terus kalau ada yang nanya di situ, kalau tetap di situ aja Mbak Lucy gimana ya? Kalau kayak gitu berarti kalian sudah memilih toh? Silahkan saja dan nikmati juga apapun konsekuensinya. Karena kalian tahu segala sesuatunya ada konsekuensinya, tentu saja. Oke? Lanjut, Prince of Chalice yang terbalik. Oke. Pada saat kalian ngerasa bahwa third party situation adalah bagian dari fate kalian, bagian dari jalan hidup kalian dan kalian menunggu kabar yang baik tapi baik menurut kalian. Ngerti ya? Kadang-kadang kabar baik yang kalian tunggu itu datangnya tidak seperti yang kalian ekspektasikan gitu loh. Ya, kalau kalian berada di situasi yang tadi seperti itu, kabar baik yang kalian nantikan akan datang tapi tidak seperti yang kalian ekspektasikan. Dan kalian harus adjustment di situ. Kalian harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Apakah itu positif atau negatif tergantung pilihan kalian. Karena orang per orang tentu pemikirannya beda, pilihannya juga beda. Dan saya tidak bertanggung jawab atas pilihan kalian dan saya tidak memilihkan untuk kalian. Kenapa? Kalau pilihan saya salah, nanti kalian juga yang bilang, Mbak Lucy itu gara-gara Mbak Lucy. Saya nggak mau bertanggung jawab seperti itu. Kalian memilih jadi orang ketiga, silahkan. Kalian memilih untuk keluar dari situ, wow, saya lebih bahagia karena dengan begitu kalian keluar dari situasi yang sulit dan karma yang nanti akan datang menghampiri kalian. Oke, lanjut ini ada The Lovers yang terbalik. Karena masih berlanjut di kartu-kartu sebelumnya, The Lovers-nya terbalik, ini bukan buat kalian komitmennya. Ya, kalau memang situasinya third party, orang ketiga, ini bukan buat kalian. Bukan soulmate, apalagi twin flame, apalagi apalah belahan jiwa, apapun namanya. Ini bukan buat kalian. Oke. Kemudian ada Five of Swords. Pada saat kalian memerangi diri sendiri, yang menang adalah diri sendiri. Dan inilah yang harus kalian lakukan. Memenangkan ini semua demi diri kalian sendiri. Ya, bukan demi orang lain. Karena ada kecenderungan kalian memikirkan orang lain dan lupa memikirkan diri sendiri, Cancer. Oke. Terus apa dong yang ditunggu? Princess of Swords. Ada Princess of Swords. Yang seharusnya kalian tunggu adalah hal-hal baik demi kalian dan kehidupan kalian. Bukan hal-hal baik seperti yang kalian inginkan, nggak peduli itu situasinya jadi orang ketiga. Udah tahu salah masih dilakukan. Oke? So ditunggu aja nanti karmanya akan berlaku. Karma baik atau buruk itu tergantung pilihan kalian. Oke? Ada Six of Cups. Apa yang kalian alami adalah refleksi dari keputusan kalian. Tidak bisa menyalahkan orang lain atau hal lain. Keputusan kalianlah yang membuat segala sesuatunya menjadi seperti ini di bulan Juni. Kalau kalian melihat hidup orang lebih baik, no, sebenarnya tidak seperti itu. Kalianlah yang membuat segala sesuatunya terlihat seperti itu. Balik lagi kepada diri kalian, my dear Cancer. Segala sesuatunya itu bukan hanya tentang orang lain, tapi juga tentang kalian. Balik lagi ke kalian. Kalau kalian berada di posisinya orang tersebut, gimana rasanya? Kalau kalian terus mikirin kata-kata orang lain, ya kan? Tapi kalian nggak pedulikan diri kalian sendiri. Bodo amat lah nanti mau karmanya jelek kayak mau karmanya bagus, bodo amat. Kalau kalian bilang kayak gitu, berarti kalian pura-pura doang memikirkan orang lain. Nah, diri kalian sendiri kalian nggak pikirin. Oke?
Apalagi yang terjadi di bulan Juni, ada The Empress. Oke. Keputusan di tangan kalian, ya, Cancer. Bukan di tangan orang yang dealing dengan kalian. Siapapun kalian, perempuan atau laki-laki, kalian yang harus memutuskan, Cancer. Karena The Empress-nya ada di kalian. Jadi sebenarnya kalian yang mampu memutuskan untuk lanjut di situasi yang tidak mengenakan seperti ini atau mempunyai hidup yang lebih baik dan tidak menghasilkan karma buruk untuk kalian. Oke, lanjut dengan Queen of Pentacles-nya terbalik. Semua ini bisa berimbas ke keuangan, karir, dan bisnis. Karena ada personal things yang kalian masih belum selesaikan. Bahkan mungkin ada kecenderungan untuk menghasilkan karma yang buruk. So itu berpengaruh kepada profesionalitas kalian juga, ke kehidupan personal mempengaruhi kehidupan profesional kalian. Oke, ada The Fool yang terbalik. The Fool sama The Dreamer sama ya. Oke, kecenderungannya adalah kalian memilih untuk mengikuti kata hati kalian yang belum tentu itu akan win-win solution. Ya, kecenderungannya adalah kalian membiarkan karma berbalik kepada kalian suatu hari nanti hanya karena keegoisan kalian. My dear Cancer, boleh kok mikirinnya seperti itu, tapi ingat hidup itu bukan hari ini aja. Hidup itu masih berlangsung selama kita bernafas. Gak apa-apa karma jeleknya datang. Kalau kena ke kalian, kalau kena ke anak kalian, ibu kalian, ayah kalian, adik kalian gimana? Saya nggak yakin kalian nggak sedih karena Cancer biasanya perasa. Ya, sangat perasa, gampang tersentuh gitu. Jadi itu yang harus dipikirin Cancer. Ya kalau karma buruknya menimpa kalian, mungkin kalian sudah siap menerimanya. Kalau menimpa orang yang kalian kasihi bagaimana? Ya, oke, lanjut dengan Ace of Swords yang terbalik. Oke, memang saat di bulan Juni itu segala sesuatunya terlihat tidak ada di tangan kalian. Kayaknya kalian malas juga untuk menentukan gitu. Padahal tadi di depan tuh saya bilang, enggak, sebenarnya kalian yang nentuin. Jangan biarkan orang lain memutuskan sesuatu untuk hidup kalian. Ini adalah masa depan kalian loh. Ya, Cancer. So kali ini ketika dibilang di situ ada adventure yang baru, akan tetapi jika kalian berada di situasi orang ketiga harus ditinggalkan, ya terserah kalian sih. Sebenarnya itu bisa kalian atasi asal kalian mengerti konsekuensinya. Karena ada juga Four of Pentacles nih. Kecenderungan kalian di bulan Juni untuk tetap megangin hal yang sebenarnya bukan buat kalian. Dan kalian ngerasa itu punya kalian. Ada memang yang punya buat kalian, kayak misalnya orang yang memang menjadi pasangan hidup kalian. Atau pekerjaan kalian, itu buat kalian memang, ya sudah. Tapi kalau situasinya adalah Three of Swords, situasi orang ketiga, please. Itu bukan buat kalian loh, itu fata morgana loh. Sorry, The Hermitnya terbalik, ada Judgment, ada Five of Wands. Saat kalian gak peduli dengan segala sesuatu itu, padahal kalian udah tahu resikonya apa, dan keadilan nanti akan menemukan jalannya menuju kembali kepada kalian, dan kalian juga yang akan merasakan dampak dari semua keputusan kalian. So, please dipikirin lagi Cancer, kalau memang itu situasinya sulit, kalau memang itu situasinya menuntut kalian untuk meninggalkan, karena memang harus ditinggalkan, please dipertimbangkan lagi ya.
Sebenarnya saya nggak perlu ngomong begitu karena satu, saya tidak tahu hal apa yang sedang kalian alami, Cancer. Kedua, saya tidak mengerti perasaan kalian. Kalian pasti akan berteriak, "Ya Mbak Lucy nggak ngalamin sih. Mbak Lucy nggak ngerasain apa yang saya rasakan." Ngerti kok, Cancer. Ngerti banget. Dan ketiga, saya juga tidak tahu sesulit apa kalian keluar dari yang masalah yang sekarang sedang ada di kalian hadapi di kehidupan kalian. Tapi intinya adalah kalau itu akan berdampak panjang dan berbalik karmanya menjadi karma yang buruk untuk hidup kalian, rasanya perlu dipertimbangkan, Cancer. Karena kalian juga orangnya sensitif ya. Orangnya mau kok mengerti tentang orang lain. Cuma kali ini rasanya ada hal yang kalian ngerasa kenapa aku harus selalu mengalah gitu. Sekali-sekali aku menginginkan sesuatu yang aku inginin gitu. In a way kalau memang itu untuk kalian, Cancer, akan ada jalannya, akan balik ke kalian. Tapi kalau kalian memegang sesuatu yang bukan buat kalian, dan karma buruknya nanti takutnya akan berbalik kepada kalian. Apalagi kalau itu tentang orang ketiga. Apakah kalian yang jadi orang ketiga atau kalian menempatkan orang ketiga dalam kehidupan kalian? Oke. Saya lanjutkan dengan The Good Tarot. Terus terang bacaannya agak berat untuk saat ini, Cancer. Saya nggak tahu apa sih masalahnya. Oke. Ada satu Cancer yang saya kenal dan selalu memberikan hard time buat saya. Mungkin itu ya, mungkin energi dia yang terbaca di sini. Karena saya nggak ngerti kenapa dia selalu memberi saya hard time. Padahal saya tidak pernah menjahati dia gitu. Oke, Cancer. Next message. Apakah kalian bisa no. I'm sorry. Sorry, kali ini tidak ada pertanyaan ya atau tidak ya. Like that ya, message aja. Message aja katanya. Message aja, tidak ada pertanyaan ya atau tidak, Cancer. Okay, this is the one. I see. Ada Page of Water. Pada dasarnya kalian mempunyai banyak kasih, banyak cinta di dalam kehidupan kalian. Baik kalian kepada orang lain atau orang lain kepada kalian. Tapi entah kenapa kadang-kadang emosi kalian menutupi itu sehingga kalian melihatnya dalam direction yang salah atau arah yang salah. Saya nggak ngerti apakah ini make sense untuk kalian atau tidak, Cancer. Tapi itu yang terjadi. Kadangkala kalian melihat dari sudut yang salah, sudut pandang yang salah, sehingga kalian juga mengambil keputusannya salah. Mungkin dipikirkan lagi, kalian cukup punya banyak cinta kok. Dan orang juga cukup punya banyak cinta untuk kalian. Kalau itu tidak berhasil, entah kenapa, pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ada Six of Fire, 6 lagi. In a way, 6 adalah, kalau buat saya ini adalah angka saya, angka yang membawa saya ke sebuah perjalanan, entah itu perjalanan spiritual, entah itu perjalanan profesional, apapun itu, 6 selalu menyertai saya dan itu bukan hal yang luar biasa banget, tapi juga bukan sesuatu yang buruk. Pada kasus kalian ini, Six of Fire adalah tentang sesuatu emosi yang tidak bisa terlampiaskan karena kalian salah melihat sudutnya. Aduh, susah ya kadang-kadang kata-katanya. Susah dimengerti nggak ya? Kadang-kadang pesannya harus saya sampaikan dan saya sendiri juga susah memilih kata-kata yang tepat. Gimana nih Cancer? Gini. Saya sederhanakan ya. Ada sesuatu nih ya. Sebenarnya sesuatu itu menuju ke arah, satu arah. Taruhlah ke arah timur misalnya, oke. Tapi karena kalian melihatnya secara salah, kalian tidak melihat satu hal itu menuju ke timur, tapi dia menuju ke barat gitu. Dan itu memicu emosi kalian. Something like that ya. Itu contoh
penyederhanaan kata-kata yang saya coba untuk lakukan untuk message yang ini, Cancer. Agak susah ya. Ada satu hal di bulan Juni, karena kalian melihatnya dari sudut pandang yang salah, itu menjadi salah. Gitu. Padahal nggak begitu sebenarnya gitu loh. That's why ada the dreamer muncul, ada the fool muncul, ada terbalik pula, ada the hermit pula yang terbalik. Jadi kayak ya kalian melihatnya dari sudut pandang yang salah gitu. Bukan yang sebenarnya jadinya. Oke. Ada page of fire sih. Hal-hal luar biasa sebenarnya menanti kalian. Tapi kalian nggak bisa lihat itu, entah apa yang ngeblocking kalian. Entah apa yang ngeblocking kalian. Di bulan Juni itu kuat banget. Mungkin terutama karena Mercury retrograde juga kali. Dan itu berimbas ke Cancer karena memang Cancer selalu punya perasaan yang kuat, selalu punya feeling yang kuat. Gitu. Lanjut dengan High Priestess sih, High Priestess. Oke, mungkin kalian perlu membuka mata hati, mata batin supaya hal yang seharusnya terlihat jadi terlihat oleh kalian. Karena kalian seperti tertutup, seperti nggak bisa ngelihat dengan jelas yang seharusnya bisa kalian lihat dan menghasilkan kebahagiaan untuk kalian dan itu tidak terlihat oleh kalian. Ada yang menutupi gitu. Dan ada Ace of Water sih, mulai dari Page of Water dan and then ini Ace of Water. Bicara tentang emosional, perasaan, dan cinta, itu luar biasa sebenarnya untuk kalian. Itu yang nggak kalian lihat and I don't know why. Saya tidak mengerti karena kalian juga punya masalah yang beragam. Intinya apapun masalah kalian, coba kalian minggir sedikit atau agak ngelihat dari sudut yang berbeda. Supaya nanti pandangan kalian berbeda, decision kalian, keputusan kalian juga berbeda, dan hasilnya tentu saja juga jadi berbeda. Dan hopefully, semoga saja itu akan membuat hidup kalian lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia. Dibandingin berpikir dari satu sudut dan itu bikin kalian gak enak, karena kalian ngerasa selalu kalah. Kenapa harus mengalah? Perasaan-perasaan yang seperti itu. Tidak ada yang perlu dibuktikan, Cancer. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Kalian mendapatkan segala sesuatu yang luar biasa, hanya saja kalian tidak melihatnya. Kalian terpaku dengan apa yang kalian percayai saja. Oke, semoga pesannya sampai. Kadang-kadang pesannya tuh seperti itu dan saya harus ngomong seperti itu, tapi saya juga nggak bisa menjelaskannya secara spesifik karena ini general reading. Tapi saya hanya berharap kalian yang menonton ini bisa mengkaitkannya dengan apapun yang sedang kalian hadapi sehingga kalian ada jawabannya. Itu saja sih sebenarnya. Sesimpel itu tujuan saya membuka general reading di YouTube. Karena kalau personal reading saya tahu personally satu persatu masalahnya dan saya bisa ngomong secara spesifik. Tapi kalau general reading ya jadi pesannya seperti ini. Semoga dimengerti ya Cancer. Oke, beberapa pesan dari Oracle Card akan saya buka. Ini adalah yang baru, Angel's Prayer. Kenapa saya suka sekali dengan kartu-kartu angel? Karena memang saya percaya ada Tuhan kasih malaikat pelindung untuk menjaga dan kasih guidance untuk saya. Dan in a way saya bisa berkomunikasi walaupun tidak selalu. Saya mengerti. Saya tidak pernah memaksakan harus selalu malaikat pelindung saya ngobrol sama saya. Ya maklum di Timika saya sendirian. Jadi teman saya cuma itu aja. Cuma malaikat pelindung aja. Oke. Lanjut. Terbalik. Oke. Wow. Ya selalu begitu ya, dari depan pasti nyambung sampai ke bacaan belakang. Oke.
Angel's prayer, express your creativity. Nah, my dear Cancer, mungkin daripada stuck di masalah yang itu aja, bundet aja di situ-situ aja, mungkin kalian harus memikirkan hal lain supaya itu tidak menjadi fokus kalian, tapi kalian teralihkan untuk hal-hal yang lebih kreatif untuk hidup kalian. Mungkin itu bisa dilakukan ya. Oke. Thank you Angel for helping me to express my inner creator. Cara kita memandang atau mengkreasikan kehidupan kita, karena ya memang benar sudah ditulis oleh sang kreator ya, sudah ditulis oleh sang pencipta, apapun itu takdir kita. Tapi kita juga dikasih otak, dikasih hati, dikasih kemampuan, dikasih tangan, kaki, dan segala macam yang bekerja begitu luar biasa untuk selalu tidak diem aja menghadapi apa yang kita harus hadapi sehari-hari, ya kan? Selama masih kita hidup, selama kita masih bernafas, kita harus tetap berkreasi. Oke, lanjut dengan chakra clearing. Archangel Metatron, call upon me to clear and open your chakra using sacred geometric shape. Untuk kalian yang suka bermeditasi, silahkan bermeditasi, yang percaya bahwa ada 7 chakra yang harus terbuka agar supaya kehidupannya balance, kehidupannya seimbang. Boleh apapun itu lakuin aja, kalau yang enggak ya udah berdoa aja, beribadah aja, itu yang penting. Oke, lanjut dengan Isaiah. It's a good time to give birth a new idea and situation in your life. I'm watching over you, guiding you and protecting you during these changes. Balik lagi ke kreativitas. Ya, mungkin kalian terlalu lama nguplek di masalah yang sama sehingga lupa bahwa di luar sana masih ada hal lain. Nah, itu yang lupa kalian kerjakan. Oke, Cancer. Ini yang saya tadi bikin ketawa karena apa yang harus di-healing dari kalian ternyata adalah dreams. Kartu pertama kalian, the dream. Ini, kalian lupa kalau kalian tinggalin sesuatu yang lama dan yang bukan buat kalian, mimpi kalian justru akan menjadi kenyataan. Itu yang perlu di-healing dari kalian. Ya, bahwa kalian lupa kalian punya dream yang sesungguhnya. Dan bukan sesuatu yang ini yang bukan buat kalian, dan kalian lihat dari sudut pandang yang membuat kalian gak nyaman. Oke. Lanjut, prosperity lies ahead. Sih, kalau soal prosperity, kalau soal profesional, keuangan, itu sebenarnya baik-baik aja. Kenapa personal life kalian agak goncang gitu kan? Jadi secara profesional baik-baik aja, tapi secara personal agak ada yang ruwet di situ. Oke, Cancer, semoga ada yang bisa diambil dari pesan-pesan tarot yang sudah tersampaikan. Semoga resonate ya. Ya, ambil aja yang resonate, oke? Yang relate, yang enggak usah. Oke, dan sampai segini aja bacaan tarotnya. Kita ketemu lagi ya di video-video mendatang. Saya berharap kalian tetap berbahagia, tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.